Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada dua tokoh yang diceritakan dalam satu cerita oleh firman Tuhan. Dan kita diberikan sebuah teladan mengenai iman kepada Tuhan Yesus. Ketika dua tokoh ini dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan penderitaan, mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan keyakinan penuh, dengan iman yang penuh. Mereka percaya dan memohon pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita dalam kesulitan, dalam penderitaan, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan seperti apakah iman kita, keyakinan kita di dalam berharap, di dalam bersandar akan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang akan kita pelajari dari dua tokoh ini yang diceritakan dalam satu cerita oleh firman Tuhan. Nah, cerita ini diceritakan di kitab Injil Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-43. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi dua tokoh ini, yang satunya adalah Yairus namanya, dan yang satunya tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bagaimana ceritanya? Firman Tuhan di ayat yang ke-21 dikatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Setelah Tuhan Yesus menyeberangi danau, dan dikatakan orang banyak berbondong-bondong datang mengunjungi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu Tuhan Yesus kemana-mana pergi memberitakan Injil dan tentunya melakukan mujizat untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah dan juga untuk menunjukkan belas kasihannya kepada banyak orang. Dan di sini dikatakan ketika Tuhan Yesus berada di tepi danau, maka ayat yang ke-22 dikatakan datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi ada seorang kepala rumah ibadat, yaitu rumah ibadat yaitu sinagoge yang dimaksud, dan orang ini bernama Yairus. Dan dikatakan ketika ia melihat Yesus, apa yang dilakukan oleh Yairus? Tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah, sangat menarik. Kenapa? Karena Yairus ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama yang lainnya. Pemimpin-pemimpin agama yang lainnya begitu gengsi, begitu sombong, begitu menjaga kehormatan mereka sebagai pemimpin agama. Tapi kita melihat Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, kepala sinagoge, namun dia tidak menggengsi ataupun sombong ataupun menjaga kehormatannya ya di depan umum. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sadar siapakah dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukannya tanpa gengsi, tanpa memikirkan kehormatan dirinya di hadapan Tuhan Yesus, dia merendahkan diri. Apa kata firman Tuhan? Tersungkurlah ia di depan kaki Tuhan Yesus. Sujud di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ini membuktikan kerendahan hati dari seorang kepala rumah ibadat atau kepala dari sinagoge ini. Dan apa yang dikatakan oleh Yairus kepada Tuhan Yesus? Dikatakan dan memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya tersungkur atau sujud, tetapi dia memohon sangat kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dimohonkannya?
Di sini dikatakan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, ternyata Yairus, dia sedang memiliki masalah kekhawatiran yang sangat besar. Kekhawatirannya ini adalah mengenai seorang anak perempuannya yang sedang sakit dan hampir mati. Itu berarti penyakitnya ini benar-benar parah. Dan mungkin Yairus sudah melakukan banyak cara untuk menyembuhkan anak perempuannya ini. Tetapi tidak bisa. Sehingga di sini Yairus sudah berada di titik terakhir. Seolah-olah tidak ada lagi cara bagaimana menyembuhkan anak perempuan yang dia begitu kasihi ini. Dan di sini dikatakan dia hampir mati. Itu berarti sudah bisa dipastikan bahwa anak perempuannya ini sulit untuk disembuhkan. Dikatakan hampir mati. Nah, tidak ada kesusahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesulitan yang dihadapi oleh manusia selain urusan tentang nyawa. Yairus, seorang ayah, dia begitu mengasihi anak perempuannya ini. Dan dia melihat anak perempuannya ini tidak ada harapan. Hampir mati. Nah, saudara-saudara, ketika Yairus, dia dalam kesulitan yang besar, dalam kekhawatiran yang besar, ketika secara manusia tidak ada jalan keluar, Yairus, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tahu siapa Tuhan Yesus dan apa yang harus dilakukannya. Dia tidak mencari cara lain lagi, ataupun dia menyerah begitu saja. Dia tidak berdiam diri begitu saja, tapi dia datang kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kesulitannya yang begitu besar. Dia tahu siapa Tuhan Yesus, dan lihat bagaimana pengetahuan dan iman dari Yairus ini mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini adalah sebuah keyakinan iman yang begitu kuat. Ini adalah sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh Yairus yang pada umumnya hampir tidak dimiliki oleh kita manusia. Kenapa bisa saya katakan demikian? Tadi saya sudah katakan, kemungkinan besar Yairus sudah melakukan banyak cara memanggil para penyembuh ya atau tabib untuk menyembuhkan anaknya, tapi tidak bisa. Tapi ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa, dia adalah anak Allah. Dia adalah pemberi hidup. Dan dikatakan di sini, Yairus berkata kepada Tuhan Yesus, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya. Supaya apa? Supaya anak perempuannya ini selamat dan tetap hidup. Lihat bagaimana Yairus, dia percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, letakkan tanganmu ke atas anak perempuanku ini. Dan Yairus percaya, anak perempuannya ini akan jadi selamat dan akan hidup. Padahal kita melihat Yairus ya belum bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Dia belum merasakan mujizat pertolongan dari Tuhan Yesus secara langsung sebelumnya. Tapi Yairus, karena dia mengetahui tentang Tuhan Yesus dan juga sudah mungkin mendengar atau mungkin juga pernah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tapi dia di sini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di sini dikatakan kepada Tuhan Yesus, letakkanlah tanganmu.
maka anak perempuanku ini akan selamat dan akan tetap hidup. Dia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong anaknya perempuan ini jikalau Tuhan berkehendak. Jikalau Tuhan Yesus berbelas kasihan, tidak ada keraguan dari Yairus. Tuhan Yesus pasti bisa menyelamatkan anaknya yang bagi manusia anaknya itu tidak bisa disembuhkan lagi. Pasti akan mati. Tapi dia tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah. Dia adalah pemberi hidup. Maka anaknya perempuan itu pasti akan hidup. Nah, inilah iman, keyakinan yang penuh yang dimiliki oleh Yairus kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-24? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, Tuhan Yesus berbelas kasihan. Dikatakan Tuhan Yesus tidak menolak daripada permohonan Yairus ini. Nah, Tuhan kita adalah Allah Maha Pengasih. Dia selalu mau dengar apa yang menjadi pergumulan anak-anaknya. Asalkan kita datang memohon dengan kerendahan hati dan dengan iman yang penuh. Dengan kehendak Tuhan Yesus. Ya, dengan belas kasihannya. Dia akan mendengarkan permohonan kita. Di sini dikatakan, pergilah Tuhan Yesus. Dan dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat yang ke-25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi dalam perjalanan menuju rumah Yairus untuk menyembuhkan anak perempuan Yairus, dikatakan dalam perjalanan itu ada sebuah cerita ya di mana seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, ini adalah penyakit yang benar-benar ya membuat perempuan ini menderita. Karena dikatakan pendarahan akan membuat dirinya, tubuhnya kurus dan juga lemas. Ya, karena darah itu akan keluar pada waktu tertentu dan terus-menerus berulang-ulang kali. Itu akan membuat fisiknya menjadi kurus dan juga lemas. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara, penderitaan dari perempuan ini juga mengenai kenajisan. Karena di hukum Taurat dikatakan najislah orang yang pendarahan. Nah, jadi di sini juga dia diasingkan. Ya. Jadi bukan hanya di sini dia menderita secara fisik, tetapi secara batin juga dia diasingkan karena dianggap dia termasuk golongan najis karena pendarahan. Dan dikatakan di sini ya dia sudah menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. 12 tahun lamanya, saudara-saudara. Itu bukan waktu yang singkat. Ya, bukan waktu yang singkat, 12 tahun lamanya. Ya. Bukan hanya 1 tahun, bukan 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun lamanya. Ya, bagaikan kalau kita pikirkan lamanya itu, ya kita umpamakan kalau kita melahirkan seorang anak, lalu nanti pada umur 7 tahun atau 6 tahun dia akan masuk SD. Lalu setelah itu sampai dia tamat SD, ya itu 12 tahun total lamanya. Itulah lamanya waktu yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. 12 tahun. Dan dikatakan ayatnya yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi perempuan ini sebenarnya dia tidak menyerah begitu saja. Dia juga mau sembuh, saudara-saudara. Siapa yang mau pendarahan selama 12 tahun? Ya, dan itu begitu berbahaya, bisa membuat dia mati. Ya, karena kekurangan darah. Dan di sini dikatakan ia telah berusaha berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi banyak ya dokter-dokter atau tabib di sini dikatakan ya untuk menyembuhkan dia, tetapi tidak bisa. Bahkan di sini dikatakan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
hartanya, uangnya, dia tidak pikirkan itu penting lagi. Yang penting dia sembuh dan dia telah pakai itu untuk menyembuhkan, tetapi faktanya tidak bisa sembuh. Ya, ini menunjukkan bagaimana usaha, keinginan dari seorang perempuan ini. Dia mau sembuh, ya, sehingga dia habiskan semua uang hartanya, ya, demi supaya dia bisa sembuh, tetapi faktanya tidak bisa sembuh. Dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Tidak bisa sembuh, malah makin buruk, sobat-sobat. Memang sakit pendarahan, ya, khususnya pada saat itu sulit disembuhkan, ya, dan dikatakan keinginannya untuk sembuh justru membuat keadaannya makin buruk. Kenapa? Karena dia tidak bisa, ya, mendapatkan dokter yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Justru dikatakan keadaannya makin memburuk. Nah, tentunya harapannya juga untuk sembuh, untuk hidup, ya, makin kecil, saudara-saudara. Dan secara manusia mungkin kita kalau dalam posisi itu kita sudah menyerah. Nah, tetapi ayat yang ke-27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, perempuan ini ternyata dia sudah mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Dan kita tahu Tuhan Yesus begitu terkenal pada saat itu. Karena dia kemana-mana memberitakan kebenaran dan juga melakukan hal-hal yang ajaib. Dan dikatakan di sini, orang ini, perempuan ini, percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan ketika dia melihat Tuhan Yesus lewat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ya, dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, ya, perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah orang banyak itu, perempuan ini mendekati Tuhan Yesus secara diam-diam dari belakang dan menjamah jubahnya, ya, ujung daripada jubah Tuhan Yesus. Kenapa dia menjamah jubah Tuhan Yesus? Apa yang menjadi harapannya? Ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, lihat bagaimana iman dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Tidak hanya Yairus tadi, tapi perempuan yang sakit pendarahan ini juga punya iman yang luar biasa. Sungguh-sungguh percaya, berharap kepada pertolongan akan Tuhan Yesus. Dia tidak ragu apakah Tuhan Yesus bisa melakukan penyembuhan, pertolongan atau tidak. Dia tidak berpikir seperti demikian. Tapi dia benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, adalah Allah yang maha kuasa. Jikalau Tuhan berkehendak, maka dia akan sembuh. Bahkan dikatakan, ya, dia percaya juga hanya menyentuh, ya, menjamah ujung jubah daripada Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Dikatakan asal ku jamah saja jubahnya. Jadi di sini hanya menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Dia percaya itu pun dia bisa sembuh. Jangankan Tuhan Yesus berbicara kepadanya dan mengatakan kamu akan sembuh atau memegangnya kamu akan sembuh. Orang ini bahkan percaya memegang ujung jubah Tuhan Yesus saja, dia pasti sembuh. Kita melihat imannya luar biasa. Kalau Yairus tadi mengatakan, letakkan tanganmu saja, maka anakku pasti hidup. Perempuan ini, dia mengekspresikan imannya, menunjukkan imannya, dengan mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, pasti saya akan sembuh. Dan lihat ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Yang terjadi akhirnya pendarahannya itu berhenti. Dan badannya pulih, dikatakan sembuh dari penyakitnya. Jadi iman perempuan ini, dia mendapatkan, ya, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi sembuh. Lalu ayat ke-30 dikatakan,
pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, Tuhan Yesus dia bertanya siapa yang menjamah jubahku, bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu siapa orangnya. Ya, tapi di sini dia mau meminta ya perempuan pendarahan ini nantinya untuk bersaksi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan siapa yang menjamah jubahku? Ya, tujuannya adalah supaya perempuan ini nantinya bersaksi ya di depan orang dan menjadi ya kesaksian kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus ini memang adalah Allah yang maha kuasa. Dan dikatakan yang di 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ayat yang 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Nah, murid-muridnya mereka ya berpikir Tuhan Yesus tidak tahu. Lihat yang ke-32, Tuhan Yesus tidak hiraukan apa perkataan murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya memang mereka tidak tahu. Ya, tapi Tuhan Yesus Maha tahu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dan dikatakan ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, di sini kita melihat ya perempuan ini karena dia sadar Tuhan Yesus mengetahui dirinya, ya, bahwa dia telah menjamah jubahnya untuk mendapatkan kekuatan, pertolongan daripada Tuhan Yesus. Maka dia takut dan gemetar. Ya mungkin dia pikir Tuhan Yesus akan marah kepada dia karena seolah-olah tidak minta izin kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini dikatakan takut dan gemetar. Ya, di kitab Injil yang lain yang menceritakan hal yang sama. Ya, Tuhan Yesus langsung merespon mengatakan jangan ya gentar, jangan takut. Ya, jadi dia mau menenangkan perempuan ini. Ya tenanglah. Ya, jadi dia mau tenangkan perempuan ini yang merasa takut, gemetar karena seolah-olah ya Tuhan Yesus akan memarahinya karena dia tidak minta izin. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, tenanglah. Ya, Tuhan Yesus bukan mau marah kepada dia. Justru ya Tuhan Yesus ya senang kepada perempuan pendarahan ini. Ya perempuan yang sakit pendarahan ini. Karena dia bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, perempuan ini ya tampil dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia sujud menyembah Tuhan Yesus. Sama seperti Yairus. Ya, lihat, kalau Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa, nabi biasa. Kenapa dua orang ini sujud di depan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus tidak larang mereka? Kalau Tuhan Yesus dia hanya nabi biasa, dia akan mengatakan, jangan sujud di depanku. Tapi Tuhan Yesus menerima ya penyembahan mereka, sujud mereka. Dan dikatakan perempuan ini sujud ya dengan tulus, dengan jujur. Dia memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Nah, di sini ya Tuhan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang menyelamatkan dia dalam hal apa? Pertama dalam hal kerohaniannya. Ya, dia telah diampuni dosanya dan juga diselamatkan dari penghukuman akan dosa. Dan kedua, menyelamatkan dia di sini ya tentunya menyembuhkan secara jasmani, fisik penyakit pendarahannya yang selama 12 tahun. Dikatakan pergilah dengan selamat ya dan sembuhlah dari penyakit. Karena iman sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan Yesus, maka dia menerima keselamatan baik secara rohani maupun secara jasmani.
Ayat yang 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, jadi karena dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak Yairus yang hampir mati, ada satu cerita mengenai seorang perempuan pendarahan. Dan di situ perempuan pendarahan ini dia mendapatkan penyembuhan, pertolongan, belas kasihan daripada Tuhan Yesus dan dia sembuh. Nah, sekarang sudah selesai cerita seorang perempuan yang sakit pendarahan ini yang sudah disembuhkan. Sekarang dilanjutkan lagi mengenai cerita Yairus tadi dari awal. Dan di sini dikatakan ketika mereka dalam perjalanan ini, maka ada kabar dari keluarga Yairus dan dikatakan memberi pesan kepada Yairus, anakmu sudah mati. Jadi jelas bahwa anak perempuan Yairus benar-benar sakit parah. Dan di sini dikatakan anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, tentunya hal ini menjadi pukulan yang berat bagi Yairus secara manusia. Dan mungkin secara manusia akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, coba kalau Tuhan Yesus cepat-cepat berangkat. Tidak usah dulu pergi lakukan hal yang lain. Mungkin anakku sudah mati. Sudah hidup. Mungkin anakku sudah hidup. Atau Yairus ini tidak bersikap dia putus asa ataupun dia menyerah. Tidak. Di sini kita melihat bagaimana Yairus meskipun dia mendengarkan kabar anaknya sudah mati, tapi dia tidak putus asa ataupun menyalahkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menguatkan imannya di tengah-tengah benar-benar secara manusia memberikan kabar yang buruk. Tentunya bisa menggoncangkan pengharapan iman daripada Yairus. Tapi Tuhan Yesus datang menguatkan imannya. Saudara-saudara, ini juga sebuah pelajaran. Ketika kita dalam kesusahan, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menghadapi kesusahan itu di dalam putus asaan. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan mengingatkan kita ada pengharapan, pertolongan di dalam Tuhan Yesus ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Dan dikatakan ayat 36, tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi Tuhan Yesus menguatkan iman daripada Yairus. Lalu Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan ayat yang 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Nah, ini adalah hal yang umum ketika ada orang yang meninggal, maka ada tetangga ataupun orang-orang keluarga kerabat yang akan menangis, yang akan menunjukkan ekspresi kesedihan atas meninggalnya orang yang mereka kasihi. Dan di ayat yang 39 dikatakan, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, lihat Tuhan Yesus menegur orang-orang ini. Mengatakan, anak ini tidak mati tetapi hanya tidur. Nah, tidur artinya sebentar lagi dia bisa bangun, dia bisa hidup kembali. Tapi bagaimana ekspresi orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus? Dikatakan, tetapi mereka menertawakan dia. Itu adalah ekspresi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini juga terjadi di zaman sekarang. Ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita melihat bagaimana orang-orang di luar sana justru menertawakan, menghina, mengejek Injil keselamatan itu. Karena mereka tidak percaya, tidak punya iman kepada Tuhan, Sang Juru Selamat satu-satunya. Dan dikatakan di sini, maka Tuhan Yesus mengusir semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang ke-41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Di sini kita melihat Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena Dia bisa memerintahkan
Ya, orang yang sudah meninggal agar rohnya bisa kembali dan dia bisa hidup kembali. Bisa memerintahkan dengan kata-kata, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah, hidup kembali." Saudara-saudara, siapakah manusia atau nabi manapun ya yang dimana bisa memerintahkan dengan kuasa supaya orang yang mati itu bisa hidup kembali? Hanya Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah sang pemberi hidup. Ya, kalau nabi lain ada yang bisa ya mendapatkan kuasa ya untuk menyembuhkan atau untuk menghidupkan orang yang mati, maka bukan karena kuasanya, bukan karena kata-katanya, firmannya, tetapi karena dia berdoa memohon kuasa daripada Tuhan. Bukan karena seolah-olah dia punya kuasa, dia bisa menyuruh, bisa hidup kembali. Tidak bisa. Nabi manapun, siapapun, ya dia berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan agar orang itu bisa disembuhkan, barulah bisa sembuh. Tetapi Tuhan Yesus beda. Ya, di sini dikatakan dia dengan kata-katanya sendiri, dengan kuasanya sendiri. Dia menyuruh orang ini yang sudah mati. Dikatakan, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ayat yang ke-42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Anak ini, dia benar-benar hidup kembali. Ini adalah sebuah keajaiban. Nah, kalau Tuhan Yesus bisa memberikan hidup ya bagi orang yang sudah mati, maka kenapa kita harus ragu ya akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Dia bisa memberikan hidup bagi orang yang sudah mati. Maka kita yakin dia juga bisa memberikan kita hidup, keselamatan, ya, keselamatan dari penghukuman yang kekal. Dia adalah sumber kehidupan. Karena tidak ada orang yang melakukan seperti demikian. Tuhan Yesus satu-satunya. Dikatakan anak itu dia berjalan karena umurnya sudah 12 tahun. Dan orang yang menyaksikan sangat takjub, sangat kagum, ya terheran-heran, tidak pernah mereka melihat seperti demikian. Ayat yang ke-43 dikatakan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, Tuhan Yesus mau hal ini jangan dulu diberitakan kepada orang lain. Kenapa? Karena Injil keselamatan itu belum ya sempurna, belum komplit. Nanti baru komplit ketika dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Barulah Injil keselamatan itu tentang Tuhan Yesus harus diberitakan kepada orang. Barulah Injil itu, berita itu memberikan keselamatan bagi banyak orang. Nah, jadi sekarang ini hanyalah pertolongan secara jasmani. Maka kedatangan Tuhan Yesus utama yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Maka dia harus ya mati terlebih dahulu, bangkit kembali dan naik ke surga. Barulah kita pergi beritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dari cerita dua tokoh ini yaitu mengenai Yairus, seorang kepala rumah ibadat, dan juga seorang perempuan ya yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika mereka dalam kesulitan, dalam ya benar-benar kekhawatiran yang besar, dalam penderitaan, mereka datang mencari Tuhan Yesus. Dan dengan iman, keyakinan penuh kepada Tuhan Yesus tanpa ragu, mereka bersandar akan pertolongan Tuhan Yesus. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita. Ya, saudara-saudara, ketika kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, mari kita datang ya berdoa mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus dan tanpa keraguan. Jangan kita pikir apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan atau tidak. Ya, itu kita sudah ragu. Tapi kita harus belajar dari dua orang ini. Kita harus benar-benar yakin sepenuhnya. Dan kita terus berdoa, terus bersandar, berharap kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, tapi ada waktunya daripada Tuhan. Maka kita terus bersandar kepada Tuhan. Kalau hal itu tidak berdosa, doa kita itu tidak sesuatu yang tidak berlawanan daripada kehendak Tuhan, maka kita boleh terus berharap, bersandar akan pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Nah, saudara-saudara, ya kita
di sini bukan diajarkan untuk mengharapkan mujizat, ya, suatu keajaiban ya daripada Tuhan, tapi kita diajarkan bagaimana kita benar-benar percaya dan bersandar mencari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ini adalah teladan yang sangat baik bagi kita. Dan ini juga menunjukkan kepada banyak orang, khususnya yang belum percaya, lihat bagaimana Tuhan Yesus penuh kuasa, dan Dia sanggup memberikan kita hidup, maka kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah cerita dua tokoh, yaitu Yairus dan seorang yang sakit pendarahan, ya, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Karena iman mereka, maka mereka mendapatkan belas kasihan dan pertolongan daripada Tuhan. Jadi mari kita terus mencari Tuhan, datang berharap, ya, datang bersandar, dan terus bersandar berharap kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Tuhan akan menolong kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Tuhan menolong kita semua. Amin.